Abu Nawas sedang duduk santai di kedai kopi milik sahabatnya, Bang Khalid. Ia menyeduh secangkir teh sambil membaca koran. Judul utama hari itu berbunyi, Raja Gusar, Sekte Rahasia Merambah Istana. Apakah ini ulah elit global? Abu Nawas menghela napas. Lagi-lagi elit global, gumamnya. Dulu mereka diam-diam jual minyak di pasar gelap, sekarang masuk ke ranah agama. Kurang kerjaan atau memang kerjaan mereka memang mengacau? Tiba-tiba seorang utusan kerajaan datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas diperintahkan oleh Raja Harun al-Rashid untuk datang segera ke istana. Ada urusan besar dan penting, dan mungkin juga sangat rumit. Kalau begitu aku bawa kunci goblokku dulu, jawab Abu Nawas santai. Buat membuka masalah rumit dengan cara goblok yang cerdas. Di dalam istana, Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Abu Nawas, kau satu-satunya harapan. Dunia sedang dalam bahaya. Dunia? Paduka, kalau saya tahu dunia bahaya, saya bawa payung dari rumah. Jawab Abu Nawas, biar gak kehujanan kebodohan. Raja lalu menceritakan bahwa ada organisasi rahasia bernama Zaluminati, gabungan dari elit-elit global yang mengaku bisa mengendalikan dunia lewat kekuatan uang, teknologi, dan aliran kepercayaan sesat. Mereka telah menyusup ke berbagai kerajaan, mempengaruhi raja-raja, bahkan menyebarkan ajaran sesat dengan kedok agama. Mereka menyatakan bahwa kebenaran hakiki adalah kekuasaan, dan Tuhan bisa digantikan oleh algoritma superkomputer bernama Tuhan AI. Mereka mau menghapus keyakinan umat dan mengganti agama dengan sistem berbasis chip dan kode, kata Raja murung. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tuhan AI? Wah, jangan-jangan nanti ada Nabi Google dan Rasul TikTok. Dunia ini memang makin kreatif dalam kesesatan. Raja menyerahkan Abu Nawas sebuah gulungan rahasia. Di dalamnya tertulis peta dengan sandi aneh berbentuk pola matematis Fibonacci, angka-angka biner, dan simbol-simbol aneh seperti mata satu, segitiga terbalik, dan emoji. Ini petunjuk menuju markas rahasia mereka di Gunung Peradaban, di mana mereka menyimpan kitab pengendali dunia, kata Raja. Abu Nawas membuka buku catatannya dan menulis, jika mereka pakai emoji, pasti ini aliran sesat Gen Z. Dengan bekal akal, humor, dan sandal jepit kesayangannya, Abu Nawas memulai perjalanan. Dalam perjalanan, Abu Nawas melewati sebuah desa yang tampak kacau. Orang-orang salat menghadap menara pemancar Wi-Fi. Ada yang khusyuk mengusap modem sambil zikir. Signal. Internet. Ketua desa berkata, kami sekarang pengikut sekte USBNs. Kami percaya Tuhan ada di dalam USB. Semua jawaban hidup bisa di-download. Abu Nawas menggeleng-geleng. Kalau begitu, saya harus format ulang otak kalian dulu. Lalu ia mengajak seluruh penduduk berdiskusi. Ia mengajukan pertanyaan sederhana. Kalau Tuhan itu bisa kalian colok ke laptop, apa yang terjadi kalau laptop kalian lowat? Apakah Tuhan ikut mati listrik? Para USBNs terdiam. Akhirnya sang ketua desa jatuh terduduk dan menangis. Kami tersesat, Tuan Abu Nawas. Kami kira USB itu kitab suci era modern. Tidak salah kalau belajar. Tapi belajar tanpa akal sehat itu seperti makan tanpa kunyah. Perut kenyang, tapi sakit, jawab Abu Nawas bijak. Dengan sekte Zaluminati, setelah melewati padang pasir, hutan kriptik, dan danau yang hanya ada saat hujan turun, Abu Nawas akhirnya tiba di markas utama elit global,
benteng Zaluminati. Di sana, ia disambut oleh pemimpin tertinggi mereka, Grandmaster Zoro Zalum, pria botak bersorban neon yang duduk di singgasana berbentuk chip komputer raksasa. Zoro Zalum menyeringai, "Abu Nawas, kami tahu kau akan datang, tapi akalmu akan kalah oleh kecerdasan buatan kami." Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Kalau kamu cerdas, tidak akan pakai sorban nyala-nyala. Itu kayak dukun listrik kena korslet." Arena debat. Elit global mengadakan debat besar, disiarkan ke seluruh dunia lewat jaringan mereka. Abu Nawas berdiri di panggung menghadapi perwakilan dari 7 sekte sesat. Sekte Wesbians, Sekte Tuhan Ai, Sekte Blockchain Suci, Sekte NFT Nabi, Sekte Meta Kiamat, Sekte Ajaran Elonisme, Sekte Jangan Tanya, Percaya Saja. Pertanyaan pertama datang dari Sekte Tuhan Ai. Buktikan bahwa Tuhan tidak bisa digantikan oleh Ai. Abu Nawas menjawab, "Kalau Ai itu Tuhan, kenapa dia masih perlu update dan bisa nge-lag? Tuhan sejati tidak pernah butuh restart." Gelak tawa meledak. Sekte pertama mundur. Pertanyaan kedua dari Sekte Meta Kiamat. "Kami percaya dunia ini hanya simulasi. Lalu, siapa yang simulasikan Abu Nawas?" "Kalau dunia ini simulasi, berarti kalian hanyalah bug. Dan saya di sini untuk debuk kalian semua." Debat berlangsung panas, namun satu persatu semua sekte tidak mampu menjawab logika cerdas bercampur humor Abu Nawas. Zoro Zalum marah besar. Ia mengeluarkan chip Tuhan dan menancapkannya ke tiang altar teknologi. Seketika langit berubah, awan jadi hologram, dan sebuah suara robotik bergema. "Selamat datang di dunia baru. Agama lama dinonaktifkan. Restart Umani." Semua orang panik, tapi Abu Nawas tertawa keras. "Hanya karena langit berubah jadi hologram, kalian pikir iman bisa dihapus? Iman itu bukan aplikasi. Ia tertanam dalam hati, bukan dalam server." Lalu ia mengeluarkan benda sederhana, sebuah cermin. "Ini teknologi paling tua, Grandmaster. Cermin." Ia arahkan ke altar chip Tuhan. Chip itu langsung terbakar karena pantulan sinar laser yang terlalu panas. Teknologi itu hebat, tapi kalau digunakan oleh orang sesat, dia jadi bumerang. Dengan runtuhnya altar chip, markas elit global mulai roboh. Abu Nawas membuka Kitab Pengendali Dunia dan menemukan fakta mengejutkan. Semua perang dunia, konflik agama, dan krisis ekonomi ternyata hanya proyek skripsi mahasiswa dari planet lain bernama Mahasiswa Intergalaksi jurusan Sosial Eksperimen Dunia. Dunia ini hanyalah lab penelitian. Abu Nawas menghela napas. Pantas saja hidup ini penuh plot twist. Tapi satu hal yang mereka tak bisa kontrol, akal sehat dan tawa manusia. Abu Nawas menyusun dunia baru. Setelah elit global tercerai-berai, Raja Harun al-Rashid meminta Abu Nawas membuat sistem pertahanan agar dunia tak lagi dikuasai konspirasi elit. Abu Nawas membuat sistem bernama TOL, Tata Organisasi Luhur Otak Logis. Isinya adalah, semua pejabat harus lulus ujian logika dan humor. Tidak boleh percaya hal mistis dari Wi-Fi. Setiap minggu wajib debat terbuka antar aliran untuk menjaga akal tetap hidup. Tertawa dan berpikir adalah hak dasar manusia. Suatu hari, anak kecil bertanya kepada Abu Nawas, "Tuan, mengapa Anda bisa menang melawan elit dunia dan sekte sesat?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Karena aku tidak pernah takut terlihat bodoh selama tujuanku benar.
Dan karena terkadang cara terbaik melawan kesesatan adalah dengan tertawa sampai mereka sadar betapa konyolnya mereka. Beberapa bulan setelah Abu Nawas menumbangkan sekte Zalluminati, dunia tampak damai. Namun, ketenangan itu hanya sebentar. Pada malam bulan gelap, istana diselimuti bayangan pesawat misterius berbentuk segitiga raksasa. Di langit, terproyeksi logo besar, Neolith, dengan semboyan, "Kami tak jatuh seperti Zalluminati, kami naik lebih tinggi." Pesawat itu menyebarkan ribuan pamflet hologram. "Kami bukan lagi sekte. Kami algoritma kehidupan. Kami mengganti realitas." Raja panik lagi. Pagi harinya, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas. Kali ini mereka lebih canggih. Mereka pakai satelit pemanipulasi akal sehat. Bahkan para ulama mulai mengutip TikTok sebagai dalil agama. Abu Nawas meneguk teh panasnya. "Wah, berarti kita harus bersiap dengan level lebih tinggi. Perang logika melawan realitas buatan." Dunia baru bernama Fitraverse. Neoelit menguasai realitas virtual yang mereka sebut Fitraverse. Dunia tiruan yang mengklaim telah menyempurnakan agama, akal, dan peradaban. Penduduk bumi dipaksa masuk ke dunia ini dengan iming-iming surga digital. Tidak ada dosa, tidak ada kematian, semua serba instan. Namun Abu Nawas menemukan kebusukan di balik itu. Setiap langkah dalam Fitraverse dicatat dan dijual sebagai kredit pahala. Aliran sesat, Transfitrah, menyatakan bahwa semua nabi masa lalu hanyalah avatar AI. Istilah halal diganti menjadi hal AI. Dan yang paling mengerikan, manusia mulai kehilangan kemampuan tertawa. Mereka merampas hak tertawa kita, paduka, kata Abu Nawas murung. Kalau tawa hilang, berarti hidup hanya sisa garis grafik dan logika dingin. Abu Nawas menyamar sebagai avatar, Abu Satir 42, dan masuk ke Fitraverse. Di dalam, ia melihat masjid terapung dengan khutbah yang dibacakan oleh hologram bergaya influencer. Orang-orang berzikir dengan menggesek layar, dan ada lembaga zakat berbasis NFT. Ia mencoba mengkritik isi khutbah. "Tuan hologram, mengapa surga di sini bisa dibeli dengan diskon?" "Karena kami punya sistem reward mingguan," jawab sang hologram. Abu Nawas lalu membuat kehebohan dengan menampilkan mimbar terbuka berjudul "Bodoh di dunia nyata lebih mulia daripada pintar di dunia bohongan." Dalam waktu 10 menit, ribuan pengguna berkumpul menontonnya. Debat paling viral dalam sejarah dunia virtual. Dalam forum besar, Abu Nawas menantang Ai-Mufti, pemimpin spiritual di Fitraverse. Ai-Mufti berkata, "Kami telah menyempurnakan agama dengan data. Tak ada lagi ruang untuk ilham atau akal rasa." Abu Nawas menjawab, "Tapi agama bukan hanya data. Agama itu getaran hati, bukan grafik linear. Emosi tidak valid secara ilmiah," bantah Ai-Mufti. "Maka izinkan saya tertawa. Karena tawa adalah algoritma manusia yang tak bisa kalian curi." Lalu ia menyampaikan khutbah pendek yang meledakkan server. "Wahai manusia, kalian dicipta untuk hidup, bukan hanya login. Kalian punya hati, bukan hanya RAM. Tuhan tidak membutuhkan wifi, tapi kalian membutuhkan akal yang tak lupa jalan pulang." Fitraverse langsung crash. Penggunanya mendadak sadar. Kita tertipu realitas semu. Kita sudah seperti tikus dalam game. Dari reruntuhan sistem,
Abu Nawas menemukan kode utama Neolith yang menunjukkan bahwa semua gerakan mereka didanai oleh perusahaan pemilik 70% data manusia di dunia, konglomerat pelancong waktu, Time Traveler Elite, sekte rahasia, Order of Broken Compass, yang percaya bahwa dunia harus kehilangan arah agar bisa dikendalikan. Abu Nawas tertawa. Ternyata mereka semua hanya manusia biasa yang terlalu serius main teknologi sampai lupa tertawa. Ia lalu menulis kitab baru berjudul Risalah Tertawa Sejati dari Abu Nawas untuk dunia yang keseringan serius. Karena jasanya, Abu Nawas diundang ke sidang internasional Global Council of Reason and Humor, di mana semua pemimpin dunia hadir. Ia menyampaikan pidato yang dicatat sebagai pidato paling viral sepanjang sejarah. Wahai manusia, elit global bukan masalah. Masalahnya, kenapa kalian mau dikendalikan oleh orang-orang yang bahkan tidak bisa tertawa tanpa skrip? Jika aliran sesat datang menyamar sebagai logika, maka lawanlah dengan cinta dan tawa. Jika mereka datang sebagai agama baru tanpa hati, maka jawablah dengan akal dan secangkir teh. Tepuk tangan meledak. Semua orang berdiri. Dunia baru yang tertata dengan tawa dan ilmu. Setelah semua itu, Abu Nawas merancang kembali struktur peradaban. Sekolah diwajibkan mengajarkan logika, humor, dan filsafat ngopi. Media sosial harus menyertakan filter akal sehat. Setiap warga harus punya lisensi berpikir kritis. Dan setiap minggu, rakyat wajib ikut forum debat santai Abu Nawas. Seluruh dunia kembali hidup, tertawa, dan berpikir. Suatu malam, Abu Nawas didatangi oleh seorang lelaki tua berjanggut perak. Abu Nawas, kau telah melawan elit global, sekte sesat, dan algoritma tirani. Tapi masih ada satu misteri yang belum kau pecahkan. Apakah itu, wahai Tuan? Mengapa manusia selalu mudah percaya pada yang aneh tapi lupa mempercayai yang sederhana? Abu Nawas tersenyum. Karena yang sederhana itu butuh berpikir. Sedangkan yang aneh hanya butuh sensasi. Keesokan harinya, Abu Nawas tak terlihat. Di kedai kopi, hanya tersisa selembar kertas bertuliskan, "Jika dunia kembali kacau, jangan cari aku. Carilah akal sehat dan tawa dalam dirimu, karena disitulah aku berada." Di masa depan, anak-anak sekolah mempelajari mata pelajaran baru, logika gila ala Abu Nawas. Tertawa bukan lagi hal remeh, tapi senjata utama melawan tirani, aliran sesat, dan elit gila. Dan di tengah-tengah dunia yang terus berubah, nama Abu Nawas hidup sebagai legenda, bukan hanya sebagai pelawak, tapi sebagai penyelamat dunia lewat akal dan tawa.